Selanjutnya, pemirsa, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka juga mengadakan kegiatan pelantikan dekan untuk Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis serta Fakultas Farmasi Sains UHAMKA untuk periode 2024-2028. Diselenggarakan di Aula AR Fahrudin Gedung Kampus FEB UHAMKA, kegiatan pelantikan Dekan FEB dan FFS UHAMKA dihadiri oleh Ahmad Abu Bakar selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Dadang Kahmat selaku Ketua Badan Pembina Harian UHAMKA, Gunawan Suryo Putro selaku Rektor UHAMKA, Anisya Kumala Wakil Rektor 1 UHAMKA, Desvian Bandarsyah Wakil Rektor 2 UHAMKA, Nani Solihati Wakil Rektor 3 UHAMKA, dan Muhammad Dwi Fajri Wakil Rektor 4 UHAMKA. Supandi dan Zulfahmi resmi dilantik menjadi Dekan FFS dan Dekan FEB UHAMKA oleh Rektor UHAMKA untuk periode 2024-2028. Dadang Kahmat, Ketua BPH UHAMKA, mengatakan bahwa kunci dari kemajuan organisasi termasuk institusi di Muhammadiyah, yaitu penyelenggaranya dalam hal personalnya ialah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagai pemimpin akan terus berhati-hati. Saya kira ini kunci dari kemajuan suatu organisasi, termasuk institusi di Muhammadiyah itu, yaitu ada dua yang utama. Yang pertama, hendaknya penyelenggaranya, orangnya, personalnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berhati-hati, bersemangat dalam hal memimpin ataupun menyelenggarakan satu amal usaha Muhammadiyah. Itu menjadi patokan utama, sehingga itu menjadi rujukan dari ayat itu, menjadi rujukan dalam kita bermuhammadiyah. Yang kedua adalah kita harus membuat satu persatuan, kesatuan, soliditas, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Gimana kita mau bekerja kalau tidak solid, kalau kita taparuk. Makanya Al-Quran itu sangat luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kamu bersatu dalam tali Allah dan jangan bercerai-berai. Karena kalau bercerai-berai, ya program tidak akan jalan, saling sabotasi, dan akhirnya terjadilah miskomunikasi, misinformasi, termasuk juga nanti kegagalan dalam program. Di kesempatan yang sama, Gunawan Suryo Putro selaku Rektor UHAMKA menyampaikan pesannya kepada para dekan terpilih untuk kedepannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di fakultas melalui penerapan kurikulum dosen, sumber daya manusia, dan pendidikan yang unggul. Ini merupakan momen yang penting untuk menegaskan kembali kepada para dekan, khususnya dekan yang baru dilantik, pentingnya mengelola program-program studi di bawah fakultas agar menjadi program studi yang unggul. Yang kedua, tentu keunggulan itu bisa diwujudkan satu, sumber daya manusianya baik dosen maupun tekniknya yang memiliki kualifikasi bagus, sangat bagus. Dan yang kedua, kurikulum yang dikembangkan oleh prodi-prodi di bawah dua fakultas ini, kurikulum yang dapat merespon kekinian dan juga tentunya merespon perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, khususnya sesuai dengan stakeholders need atau kebutuhan stakeholders. Selain itu, Ahmad Abu Bakar selaku Ketua PWM DKI Jakarta menyampaikan bahwa seorang dekan fakultas atau seorang pemimpin harus dibekali dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping tanggung jawabnya terhadap kemajuan fakultas. Dan secara kerja itu saya meyakini mereka sudah maksimal bekerja, tetapi mungkin perlu kedekatan pimpinan itu, khususnya pada yang dua orang yang nanti tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu ditingkatkan. Kenapa? Seorang pimpinan itu
di samping kedekatan dengan kerjanya, juga dia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu yang punya rezeki adalah Allah. Yang punya kemauan yang pasti Allah. Yang bisa memajukan juga fakultas bisnis dan ekonomi itu Allah. Demikian juga fakultas farmasi dan sains. Oleh sebab itu dalam surat Al-Imran ayat 17 itu, ayat 17 itu dikatakan kepada orang yang wassabirin, orang yang benar, orang yang sabar, wassadiqin, orang yang benar, wasobikin, wal qanitin, orang yang kuat yang dimaksud adalah kuat keyakinannya, kuat keteguhan hatinya, kuat kerjanya dalam rangka mencapai tujuan, keinginan dan cita-citanya. Dalam hal ini khususnya kepada fakultas yang dipimpinnya, khusus fakultas ekonomi dan bisnis maupun fakultas farmasi dan sains. Selanjutnya Zulfahmi selaku dekan FEB yang terpilih menyampaikan rencana dan programnya ke depan dalam memajukan FEB UHAMKA agar lebih unggul baik di program studi, SDM maupun risetnya. Hal yang pekerjaan yang harus dilakukan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis diantaranya adalah bagaimana mendapatkan program studi yang ada menjadi program studi yang unggul. Memang sudah sangat diinginkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada beberapa program studi yang menjadi unggul. Ini bagian dari program yang sangat penting untuk meningkatkan daripada kualitas ekonomi dan bisnis, yaitu dengan adanya program unggulan dari prodi-prodi yang ada. Yang kedua adalah pengembangan riset yang selama ini sudah dijalankan, baik untuk riset bagi para dosen dan juga para mahasiswa, riset yang bersifat skala internasional, karena memang itu adalah tuntutannya di dalam akreditasi, adanya riset-riset yang bersifat internasional. Oleh karena itu kami akan terus berkolaborasi, bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan SDM, sumber daya manusia, ya, sehingga sumber daya manusia ini bisa berkualitas dan bisa lebih baik lagi, yang mana akan mendorong daripada program-program studi menjadi program studi yang unggul. Tidak hanya di dalam pendidikan, mereka menunjang pendidikan saja, tapi juga mereka memiliki karya-karya baik di dalam riset, pengabdian maupun yang lain-lainnya. Supandi yang juga resmi dilantik menjadi dekan FFS UHAMKA mengatakan bahwa program kerja yang telah ada akan terus ditingkatkan. Selain itu, FFS UHAMKA juga tengah memproses pengadaan prodi okupasi untuk kedepannya. Sains tentunya saat ini masih memiliki 3 prodi dan tentu akan kita kembangkan. Yang sedang dilaksanakan adalah okupasi terapi yang dalam proses pengembangan untuk prodinya ke depannya. Terkait program kerja yang sudah dilaksanakan, tentu akan kita tingkatkan, terutama 2 prodi yang masih berada di akreditasi baik sekali, yang tentunya harapan kita bersama adalah bisa mencapai pada akreditasi unggul. 1 prodi di TLM sudah pada posisi akreditasi unggul ke depannya. Tentunya ke depan harus dicanangkan beberapa hal yang penting terkait dengan peningkatan mutu daripada pendidikan, sehingga nantinya akan menghasilkan luaran atau lulusan-lulusan yang akan siap di dunia kerja, bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Dengan dilantiknya dekan FEB dan FFS periode 2024-2028, 2 fakultas tersebut diharapkan semakin maju dalam mutu pendidikannya. Anissa Dea, Galang Jadu memberitakan dari Jakarta.